Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Risma dengan NIM 1901301087, Prodi Teknologi Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang money politik pada kasus demokrasi. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas tentang money politik pada kasus demokrasi, kita akan mengenal sedikit tentang pengertian dari demokrasi. Oke, baiklah kita akan mengenal tentang demokrasi. Demokrasi ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Nah, jadi demos ini dia bermakna rakyat atau khalayak. Sedangkan untuk kata kratos, dia bermakna pemerintahan. Nah, jadi demokrasi ini adalah sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Pada saat ini kita akan mengetahui ciri-ciri dari demokrasi. Jadi, ciri-ciri demokrasi yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat, dan yang kedua, keputusan berlandasan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional, dan yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum, dan yang terakhir, terdapat sistem kepartaian. Nah, apa sih tujuan dari demokrasi ini? Jadi, demokrasi ini dia bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, serta makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Kondisi demokrasi di Indonesia pada masa sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi demokrasi yang terkait tentang money politik. Nah, money politik. Jadi, money politik ini adalah politik uang atau juga disebut dengan money politik. Nah, jadi money politik ini adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap kepada seseorang, baik untuk tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar dia tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Praktik dari politik uang ini dilakukan dengan cara pemberian dengan bentuk uang maupun sembako. Nah, sembako ini berupa seperti beras, minyak, dan gula yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpatik masyarakat agar mereka tidak memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Nah, politik sendiri ini dia merupakan hal yang kerap kita temui di setiap penyelenggaraan pemilu. Maraknya kasus money politik sendiri ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya diri atau dilanda krisis, terutama yang dialami oleh para kandidat yang terjadi kepada kandidat-kandidat pemilu. Jadi, money politik ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak suaranya, melainkan juga diberikan kepada pemegang kekuasaan yang menyebabkan kekuasaan ini sudah bukan lagi di tangan rakyat, melainkan di tangan uang. Jadi, kedaulatan ini bukan lagi untuk rakyat, melainkan untuk si pemilik uang. Dampak yang diberikan dari money politik ini yaitu bisa dapat merusak bangsa. Nah, misalnya saja dalam praktek money politik ini, dia dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia. Contohnya juga dia dapat menyebabkan demokrasi ini sakit atau tidak stabil. Demokrasi yang seharusnya bebas, dia tidak menjadi bebas karena pemberian hak suara tersebut. Nah, jadi kedaulatan yang seharusnya itu dimiliki untuk semua orang sekarang menjadi pemilik dari uang tersebut. Nah, kita sebagai kaum intelektual harus bisa menanggapi hal yang demikian tadi. Contohnya dengan cara mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi praktek dari money politik. Yang pertama, salah satunya yaitu menolak praktek politik yang ditawarkan oleh tim sukses dan calon. Kedua,
kaum intelektual harus bisa menjunjung tinggi atas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan prevensi dan protek money politik. Dan yang ketiga, kaum intelektual harus bisa mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada khalayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek money politik tersebut. Sehingga dari sini kaum intelektual dapat menjadi pelopor dalam mencegah praktek money politik yang merusak moral bangsa. Nah, itu tadi tentang pemaparan tentang money politik pada kasus demokrasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.